soraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada tiada, oh tiada janji seperti yang ada pada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan bersama-Mu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Kepada Bapak Daniel kami persilakan. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom. Sorry tadi susah cari tombolnya di mana. Ya, puji Tuhan. Apa kabar semua? Puji Tuhan baik, Bapak. Puji Tuhan baik. Ya, oke. Pertama-tama terima kasih buat pengurus IMAPA, buat kepercayaan, buat Bapak untuk share firman Tuhan. Dan kedua, saya mengucapkan selamat buat adik-adik, teman-teman semua, saudara-saudara semua yang baru graduate. Ya, puji Tuhan. Siapa-siapa yang baru graduate di sini nih, ya. Khususnya juga adik presiden kita ini, ya. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat, ya. Dan semua teman-teman, ya. Ini adik Dimi adakah ya? Oh, ada dia. Oke, puji Tuhan. Selamat. Puji Tuhan dan teman-teman semua yang tamat dan selesai, dan saya percaya ini belum titik ya, karena Tuhan masih ada yang lebih di depan kita ya. Tuhan itu nggak pernah selesai di satu titik ya. Saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ya, kita bersyukur apa yang Tuhan sudah buat sejauh ini, tapi tetap kita percaya dan terus yakin the best is yet to come. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua yang sudah lulus dan yang masih bergumul.
Tuhan juga akan sertai. Kalau kakak-kakak saudara Tuhan tolong, saudara juga pasti Tuhan tolong. Puji Tuhan. Oke, saya akan kasih tema firman Allah atau ya sharing kita pada malam hari ini. Saya kasih tema yang sangat sederhana, yaitu jaminan berkemenangan. Sama-sama katakan jaminan berkemenangan. Puji Tuhan. Oke. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan hidup ini nggak pernah selalu mulus, ya, tidak pernah selalu datar. Pasti ada lobang-lobangnya, ada batu-batunya, ada kelok-keloknya. Dan kalau seperti di laut, seperjalanan laut, ya ada gelombangnya, ada arus-arus yang menghanyutkan, ada badainya. Dan kalau kita perjalanan lewat udara pun sama, ada awan gelapnya, ada turbulensnya, ada hujannya, macam-macam. Jadi dimanapun kita melakukan perjalanan dalam hidup ini, sebuah perjalanan itu tidak pernah selalu mulus. Begitu juga hidup secara umumnya, semuanya tentunya saudara, hidup ini nggak selalu seperti yang kita inginkan, tidak selalu enak. Tetapi dalam hidup ini sebagai orang Kristen, ada satu yang saya katakan tadi, hidup ini dijamin hidup berkemenangan. Untuk bisa melewati setiap medan dan situasi untuk mencapai tujuan akhir, maka ada 3 hal besar yang harus kita miliki. Mungkin malam ini saya akan angkat satu hal aja, tapi ada 3 hal dalam catatan saya. Tapi satu hal saja yang kita akan bicara yang malam hari ini, bahwa yang kita membutuhkan yang namanya kekuatan. Sama-sama katakan kekuatan. Kekuatan atau tenaga atau power atau energi, ya. Semakin besar tenaga yang kita miliki, semakin besar kemampuan atau energi yang kita miliki, maka kemampuan kita untuk bisa melewati tantangan, halangan itu semakin besar, ya. Jadi sebenarnya persoalan masalah itu sebesar apapun nggak masalah, sejauh kita punya kekuatan, kita punya energi, kita punya tenaga. Ya seperti pesawat terbang itu, ya. Pesawat terbang itu nggak gampang untuk dia terbang dari satu titik ke satu titik, ya. Kita hanya penumpang, hanya datang duduk, apalagi kita kalau international flight, ya rata-rata kita naik pesawat yang besar, ya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, perjalanan pesawat itu tidak mudah, ya. Dia melewati badai, dia melewati, bahkan dia harus melawan gravitasi, dia harus menabrak awan sekali-sekali, dia harus melewati turbulens, ya, ruang-ruang hampa. Dan banyak sekali tantangan yang kita nggak tahu, karena banyak kali kita kalau di pesawat, apalagi kalau kita lagi nonton atau tidur, ya kita nggak tahu. Tapi sebenarnya pesawat itu untuk dari Jayapura contohnya sampai ke Boston, rata-rata kalau saudara yang di East Coast turun di Boston, kalau saudara yang di West Coast mungkin turun di Seattle atau di LAX, yaitu perjalanan yang panjang dan tentunya banyak sekali yang dia sudah lewati. Banyak sekali tantangan, rintangan, ya halangan yang besar, ya. Tetapi pesawat itu tetap bisa sampai ke tujuan karena dia punya energi, dia punya tenaga yang kuat, ya. Dia punya tenaga yang luar biasa. Sebab itu kalau saya pelajari sebuah pesawat untuk terbang dari satu titik ke titik, ya itu bisa ribuan di sini pakai istilah gallon, ya, ribuan gallon, bahkan belasan ribu, puluhan ribu gallon bahan bakar yang harus dipakai. Bahkan bahan bakar yang dipakai oleh pesawat terbang itu oktannya tinggi sekali. Oktannya tinggi sekali. Karena apa? Dia butuh power yang luar biasa. Jadi kekuatan itu sangat kita butuhkan. Ya, contoh kalau ini ada banyak wanita di sini, tapi saya nggak tahu, ya. Kalau kita rata-rata kalau laki-laki pasti, ya, kaum laki-laki kita pasti mengikuti seorang petinju namanya Pacquiao, ya. Kalau yang tahu angkat tangan, walaupun perempuan boleh angkat tangan. Oh, yang nggak tahu kasihan. Nanti tanya sama teman-teman yang laki-laki, ya. Manny Pacquiao adalah seorang petinju yang luar biasa, ya. Petinju yang luar biasa, mungkin one of the best, ya, all the time. Karena dia bisa meraih gelar di 8 different kelas, ya.
Itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Bahkan yang membuat saya tertarik dengan Manny Pacquiao ya, waktu dia bertarung di umur yang 40, kurang lebih 40-an tahun umurnya, dan lawannya 30-an tahun ke bawah. Jadi artinya beda 10 tahun. Ya, beda umur yang 10 tahun, yang cukup jauh. Tetapi dia berani menghadapi, ya, Manny Pacquiao berani menghadapi lawan-lawannya yang 10 tahun lebih muda dari dia. Beda 10 tahun dalam olahraga tinju itu sangat cukup besar ya perbedaannya. Kenapa dia berani? Karena dia merasa dia masih memiliki power, dia masih memiliki kekuatan. Karena kekuatan ini sangat sangat menentukan sekali. Dan dia menang walaupun lawannya jauh lebih mudah, dia menang karena dia punya kekuatan yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, mungkin sebagian kita sudah hafal ayat ini. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dikatakan begini, engkau akan menerima kuasa. Engkau akan menerima kuasa. Engkau itu siapa? Ya, saya dan saudara. Yesus bicara kepada murid-muridnya. Dan saya dan saudara adalah murid-murid Tuhan. Jadi janji Tuhan ini juga buat saya dan saudara. Dan dikatakan begini, Yesus katakan gini, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus adalah kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus adalah kekuatan supranatural yang dijanjikan Tuhan untuk saya dan saudara bisa miliki. Sebab apa? Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa terbang. Ada lagu rohani Kristen yang mungkin semakin besar kita tahu. Ku kan terbang tinggi di awan. Ngomong gampang ya. Seperti saya katakan tadi, untuk terbang itu nggak gampang. Untuk terbang itu nggak gampang. Itu dibutuhkan kekuatan, ya, butuhkan kekuatan yang luar biasa. Butuh energi, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab itu Yesus katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya begini, kalau kita tidak mengalami Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak turun atas hidup kita nggak punya kuasa, kita nggak punya power, kita nggak punya energi, ya. Dan tentu sangat dalam, sangat luas kalau kita bicara tentang Roh Kudus, tentang kuasa Roh Kudus. Tapi kita akan ambil sedikit-sedikit aja. Kekuatan yang dimaksud oleh Tuhan itu kekuatan Roh Kudus. Ya. Tapi yang jelas kita bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapa yang merindukan kekuatan yang luar biasa, angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Ya, yang namanya kekuatan supranatural. Kekuatan yang melebihi apa yang manusia miliki. Dan Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Sebab itu saya percaya, kalau Yesus berjanji, Yesus kalau berjanji itu tidak sekedar berjanji. Dia berjanji dan dia genapi. Ya, tidak pernah Tuhan berjanji dan dia tidak menggenapi. Karena dia Allah yang tidak bisa berdusta. Dia Allah yang ya dan amin. Nah, kalau kita lihat, seperti saya katakan tadi, mesin pesawat yang hebat itu, ya, itu bisa ada batasnya, kekuatannya ada batasnya. Ya, makanya setiap mesin itu ada ukurannya. Sekian ribu horsepower, ya, sekian ratus horsepower, ya, tenaga kuda, ya. Saya juga nggak ngerti kenapa dipakai tenaga kuda bukan tenaga sapi, ya. Saya nggak tahu ada di sini yang tahu ilmu itu kenapa dinamakan tenaga kuda bukan tenaga sapi, ya. Tapi yang jelas bicara kuda tentang kekuatan, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mesin pesawat, mesin mobil yang hebat, mesin kapal laut yang hebat, itu semua ada batasnya, ya, ada limitnya, ya. Sehingga kalau kita naik pesawat, ya, kita nggak boleh bawa barang terlalu banyak, akan dihitung, ya. Satu orang dihitung, semua dicatat, ya. Dulu saya pikir kenapa mesti catat-catat, ya. Taruh aja, kalau udah penuh ya sudah. Ternyata itu sangat penting, ya, karena mereka harus ukur, ya, timbangan kira-kira berapa, karena mereka harus bandingkan dengan kekuatan dari mesin pesawat itu. Kalau nggak dia nggak bisa naik. Atau kalau sudah dia naik, dia turun mendadak, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 33 ayat 17, yuk kita lihat Mazmur 33 ayat 17. Mazmur 33 ayat 17 berkata begini. Nah, ini Alkitab menguatkan apa yang saya katakan tadi. Kenapa manusia suka pakai istilah tenaga kuda. Nah, dalam Mazmur 33 ayat 17 berkata begini. Kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan.
yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ya, Alkitab berkata, firman Allah berkata, kuda yang kuat, kuda yang hebat bisa menjadi harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Kenapa? Karena kuda ada keterbatasannya. Ya, pada titik tertentu dia tidak bisa memberi kita keluputan. Tetapi Roh Kudus, saya percaya dan saya yakin kita semua mengamenkan, Roh Kudus adalah kekuatan yang tak terbatas. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan menawarkan, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sehingga pada murid-muridnya Tuhan Yesus berpesan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi dengan kuasa itu. Sebelum kamu memiliki kuasa itu. Tapi kalau kamu sudah bisa memiliki kuasa itu, Tuhan berkata, kamu bisa pergi sampai ke ujung dunia. Katakan amin. Engkau bisa jadi saksi, jadi berkat. Kamu bisa terbang, kamu bisa melewati apa saja dalam hidup ini, bahkan sampai ke ujung bumi. Kamu bisa lewati seperti pesawat tadi, bisa terbang sampai ke ujung bumi. Tapi Tuhan bilang, kamu isi bensin dulu, kamu punya kuasa dulu, punya energi dulu, ya, yaitu Roh Kudus. Sebab itu teman-teman saya kasih dalam Tuhan yang baru mulai studi, yang sudah ada dalam pertengahan studi, yang sudah di akhir-akhir studi, bahkan yang sudah lulus, sebab saya katakan tentu lulus dari sekolah tentu bukan akhir dari segala-galanya. Kalau kita cuma sekolah sampai lulus, ya buat apa gitu ya? Tentunya habis sekolah kita akan berkarir, ya, dan tentunya berkarir pun kita pegang janji Tuhan, kita akan naik terus, tidak akan turun. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau janji Tuhan kita harus jadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Ya. Tetapi untuk kita terus melewati hidup ini, perjalanan hidup ini yang terus maju, terus naik. Apalagi kata Tuhan, engkau tetap naik. Seperti saya katakan tadi, untuk sebuah pesawat tetap naik itu tidak gampang. Itu dia harus mengalahkan gravitasi, dia harus mengalahkan badai, dia harus melewati tantangan demi tantangan, banyak hal yang harus lewati. Tetapi nggak masalah sejauh dia ada energi, sejauh dia ada tenaga. Sebab itu teman-teman saya kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Betapa pentingnya adik-adik semua untuk selalu membuka hati dan selalu berkata, aku butuh Roh Kudus dalam hidup ini. Penting sekali, ya, kita mengalami kekuatan yang namanya supranatural. Karena kekuatan Roh Kudus itu turun atas kita, kita akan mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Alkitab mencatat contoh-contoh orang yang luar biasa. Tapi orang-orang itu dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya akan kasih contoh-contoh ini saja. Dan coba kita lihat di dalam saya kasih contoh, salah satu contoh itu yaitu di dalam Kejadian 41 ayat 37. Kalau ada teman-teman yang sudah ada dapat, boleh baca buat kita ya, supaya kita interaktif, supaya saya tahu saudara nggak ada yang tidur. Apalagi yang muka videonya dimatikan, saya khawatir dia lagi tertidur. Kalau teman-teman dari URI banyak yang saya kenal nih, Jonah ini wajahnya nggak keluar, takut saya dia tidur nih. Saya bercanda ya. Halo Jonah masih ada kau di situ? Puji Tuhan Bapak. Puji Tuhan. Nah, sudah Jonah baca buat kita, sudah. Kejadian 41 ayat 37. Iya. Baik. Bisa. Thank you. Ya Bapak. Kejadian 41 ayatnya yang ke-37 dengan perikop Yusuf diminta sebagai penguasa. Iya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ya, perhatikan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Perhatikan ya, usul dari Yusuf itu dipandang baik oleh Raja Firaun dan oleh semua pegawainya. Bayangkan saudara, usul dari seorang yang bernama Yusuf itu mendapat perhatian khusus dari seorang raja dan semua pegawainya.
Dan saya selalu katakan pegawai raja itu, pegawai kerajaan itu orang-orang pilihan. Dan saya tahu, saya yakin itu orang-orang yang terpandai, paling terampil di dalam kerajaan Mesir. Dan ingat, di zaman Alkitab menulis kerajaan Mesir itu ada is on the top ya. Mereka itu kalau sekarang sejajar Amerika, the best country ya in the world at the time. Jadi orang-orang yang ada di kerajaan Firaun itu, pegawai-pegawai kerajaan Firaun itu orang-orang pintar, orang-orang hebat ya, yang IQ-nya tinggi ya. Orang-orang kalau sekarang S3, rata-rata mereka itu S3. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini ada yang S3? Ada. Ini Adik Dimi menuju ke S3 kah? Puji Tuhan, ya. Dan usul Yusuf dipandang baik oleh orang-orang hebat. Bahkan raja sendiri memandang usul Yusuf itu baik. Siapa Yusuf itu? Yusuf itu, kita semua tahu ceritanya. Bekas budak, orang tahanan, orang asing, pendatang di Mesir. Saudara, singkat cerita, dia di Mesir orang asing. Dia nggak punya siapa-siapa, nggak istilah kalau sekarang kan nggak ada koneksi dia. Ya. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia nggak sekolah, Ya, dia dijual seperti dijual binatang, ya, karena dijual sebagai budak. Budak zaman dulu bukan pembantu kayak sekarang. Budak zaman dulu itu seperti binatang, ya. Kalau tuannya nggak suka bisa dibunuh, bisa diapakan saja. Itu suka-suka tuannya. Dan mereka tidak pernah digaji. Dikasih makan itu udah syukurnya luar biasa. Nah, ketika Yusuf seorang budak, ketika Yusuf seorang tahanan, seorang asing di negeri Mesir, itu memberikan usul kepada raja. Dikatakan semua orang hebat setuju dan menganggap ini usul yang luar biasa. Mungkin mereka bertepuk tangan ketika dia berbicara. Mungkin mereka angkat topi ketika dia berbicara. Seorang budak. Tentu ada kelebihan, ada sesuatu di dalam Yusuf yang tentunya yang mereka tidak miliki. Nah, kalau kita baca ayat 38, ayat Saudara Yona terus ayat 38. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, Ya. mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang raja Mesir pun berkata bahwa di dalam seorang yang bernama Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Sama-sama katakan penuh dengan roh Allah. Itu yang Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kekuatan, kemampuan, energi yang supranatural kalau Roh Kudus turun atas kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya ya puji Tuhan, saudara bisa dapat S3, S2, S1, itu puji Tuhan. Puji Tuhan, ya kita sangat bersyukur, ya ada yang bisa dengan hasil summa cum laude, puji Tuhan, itu satu anugerah Tuhan tentunya. Tapi di atas dari semua itu, ada yang namanya kekuatan roh yang tak terbatas. Ya, kekuatan kita, kehebatan kita dengan S2 kita, S3 kita, S1 kita, itu semua masih ada batasnya. Semua penuh keterbatasan. Tetapi kekuatan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, kemampuan Roh Kudus, itu kemampuan yang melebihi batas. Bukan berarti kita nggak perlu sekolah, bukan berarti kita nggak perlu titel yang tinggi. Tapi saya mau katakan, semua yang kita bisa raih, itu selalu ada batasnya. Tetapi di atas yang kita miliki ini, marilah kita memiliki kekuatan Roh Kudus. Dan itu akan membuat kita berbeda dengan murid-murid yang lain. Seandainya satu university, ada 100 orang cum laude, tetapi ada satu orang di situ yang penuh Roh Kudus, yang mengandalkan Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya dia pasti akan melebihi dari semua orang yang lain. Seperti Alkitab tadi katakan, Yusuf usulnya dianggap baik oleh semua orang hebat di Mesir. Sampai raja pun berkata, tidak ada yang seperti Yusuf. Dan dia katakan, pasti ini adalah pekerjaan roh Allah. Saya kasih satu contoh lagi, yaitu dalam Daniel. Ya,
Saya ambil contoh Daniel bukan karena nama saya Daniel, tapi ini kebenaran firman Allah. Ya, puji Tuhan. Sebab itu nanti kalau punya anak kasih nama Daniel atau Yusuf, itu jadi orang hebat. Saya cuma bercanda. Puji Tuhan. Apapun nama kita, tapi kalau kita terbuka hati buat Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, Roh Kudus akan berikan kita kemampuan. Nah, saya kasih satu contoh lagi. Nah, saya percaya dengan contoh-contoh ini, saudara akan mulai terbuka hati saudara buat Roh Kudus. Saudara semakin mau rindu haus akan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah dijanjikan buat saya dan saudara. Sayang kalau kita nggak memiliki Roh Kudus, sayang kalau hidup kita nggak dipenuhi Roh Kudus, sayang banget. Tuhan sudah berikan kita, is a privilege ya, menjadi orang Kristen. Salah satu privilege kita yaitu kita mendapatkan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Nah, Daniel pasal yang ke-6, tolong satu orang lagi baca buat kita. Kalau ada yang dari Seattle, dari Michigan, sorry saya kurang kenal dia dari mana, silakan. Ya, di luar URI, di luar Rhode Island. Ya. Ada yang boleh baca buat kita Daniel 6 ayat 1. Ini ada Deswan Wanimbu. Ya. Bolehkah Deswan baca buat kita? Di San Francisco kah Deswan? Itu ada Golden Gate di belakang dia. Saya di Washington, di Oh, di Seattle. Washington. Oke. Silakan Deswan, boleh baca. Tadi Daniel berapa? Daniel 6 ayat yang pertama. Oke. Coba saya buka ya. Oke, silakan. Nanti selanjutnya saya akan minta yang lain-lain ya. Saya harap yang teman-teman yang lain yang di luar Rhode Island ya. Oke, saya ingin kenal juga. Daniel 6. Iya. Ayat 1 dulu. 1. Iya. Oke. Aduh, sorry. Apa ini ada broken sedikit. Oke, it's okay. Kalau ada Maria boleh? Maria Gebse, ya oke. Maaf kalau salah sebut. Silakan Maria. Daniel 6 pasal yang pertama. Ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Oke. Ayat yang kedua saya minta Aurelia Awom. Ya, silakan. Supaya kita bisa kenal-kenal juga nih. Bisa Aurelia? Belum kedengaran. Oke. Ya, silakan. Udah. Belum. Mungkin saya minta dulu ayat yang kedua nanti. Ini yang dari Michigan kalau nggak salah. Ada Winnie, Oni, Olin, Tiara. Saya nggak tahu mana ini. Ya, silakan. Ayatnya yang kedua ya, Pastor. Ya, silakan. Ini siapa? Winnie, Oni, Olin, atau siapa nih? Oni, oke. Winnie yang pakai kacamata, Olin yang di belakang. Oke, salam kenal semua. Ya, Daniel 6 ayatnya yang kedua. Ya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka di seluruh kerajaan. Ya, Darius mengangkat 120 wakil raja. Kalau sekarang ini mereka itu setingkat menteri ya. Jadi ada 120 menteri di kerajaan Babilonia yang diangkat oleh Raja Darius ya. Itu yang dicatat di ayat yang kedua. Nah, sekarang coba baca ayatnya yang ketiga. Saya minta Aurelia, udah bisa Aurel? Coba lagi. Oke. Kita coba. Masih nggak kedengaran. Oke.
Saya minta yang lain ada Lili. Ya. Lili Hokoyoku. Nah, dari mana Kak? Halo Pastor, saya Oh, dari Salem, Oregon, oke, Corvallis oke. City. Silakan. Ayat ketiga, Ya, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. iya. Jadi ayat 3 Darius mengangkat 3 pejabat tinggi. Artinya kalau sekarang ada Menko ya. Tadi ada 120 menteri. Dari 120 menteri ini ada 3 menteri koordinator. Dan Daniel itu salah satu dari 3 menteri yang menjadi menteri koordinator. Jadi Daniel itu dipilih menjadi termasuk dari menteri dari Raja Darius. Dari 120 menteri ini dipilih 3 yang terbaik. Dan 3 yang terbaik ini dipilih salah satu adalah Daniel. Coba baca ayat yang keempat. Saya minta Damian Yabo Sembut. Silakan. Saya nggak lihat matanya, tapi saya lihat giginya ada. Puji Tuhan. Di manakah Damian? Di sama kayak Kakak Lili juga di Salem. Oke. Salem, oke. Ayat 4 tuh tadi. Ya, silakan ayat 4. Oke. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, perhatikan, ini penting sekali ayat 4 ini. Dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dari semua menteri, ya, dia itu paling hebat. Dan dari 3 menteri yang paling hebat ini, dia tetap paling tinggi di antara mereka. Kenapa? Dikatakan karena ia memiliki roh yang luar biasa. Itu yang tadi dikatakan oleh Raja Firaun kepada Yusuf, bahwa Yusuf itu ada roh Allah. Haleluya. Jadi Daniel bisa tampil beda. Daniel bisa lebih dari semua yang paling hebat di kerajaan Babilonia. Kuncinya karena ada roh yang luar biasa. Sehingga di ayat ini bagian terakhir dikatakan dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Soal itu saya yakin firman Allah pernah berkata begini, nanti kita akan baca ayatnya sebagai ayat terakhir pada malam hari ini, bahwa kita ini akan naik dan tidak turun. Yang setuju katakan amin. Ya, itu janji Tuhan. Kita jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Ya, dan untuk kita bisa naik, saya katakan tadi, dibutuhkan kekuatan, energi, ya, sesuatu yang supranatural. Yang Yesus sudah janjikan kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima energi, kemampuan yang supranatural kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan saya percaya ayat 4 ini, saudara boleh ganti. Ya, saudara bisa ganti. Pada titik tertentu, ketika saudara sudah mengalami Roh Kudus, saudara itu penuh dengan Roh Kudus, saudara itu mengandalkan Roh Kudus, maka ayat 4 ini, saudara bisa ganti nama saudara. Maka, boleh ganti, maka Lili ini melebihi para student yang lain, melebihi para pejabat yang lain. Maka Maria ini, Maria Gebse ini, melebihi dari yang lain. Maka Deswan Wanimbo melebihi dari yang lain. Ya, kalau saudara punya roh yang luar biasa, itu Roh Kudus, maka Aurelia Awom bisa melebihi yang lain. Saudara percaya ini bisa terjadi? Amin. Sama-sama katakan amin. Ya, makanya ayat firman ini luar biasa. Makanya ditulis maka Daniel ini, ya. Jadi bukan sembarang Daniel, ada banyak nama Daniel, tapi Daniel yang ini, Daniel yang penuh Roh Kudus, Daniel yang mengandalkan Roh Kudus, dia bisa tampil beda, dia bisa mencuat ke atas. Saya berdoa dan saya mengencourage teman-teman semua, adik-adik semua, mari kita banyak buka hati buat Roh Kudus. Buka hati Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh penolong. Alkitab katakan dia itu roh penolong. Artinya begini, dia hadir untuk menolong. Ya, Roh Kudus itu roh penolong. Artinya dia ada untuk menolong. Dan coba baca, saya ada satu ayat lagi deh. Satu ayat lagi. Mungkin 1-2 ayat ya.
Saya lupa tanya sama pengurus saya dikasih berapa waktu, karena saya biasa khotbah bisa 3 jam. Nah, coba kalau Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 ya. Yohanes 14 ayat 16. Nah, di sini ada Rebeka Aleida. Coba kalau Rebeka ada, boleh tolong baca. Silakan Rebeka. Oke, Bapak. Ya. Di mana, Yohanes Kak? 4. Oh, di Arizona, Bapak. Oh, Arizona. Oke. Mm-mm. Oke. Kemarin saya ada ketemu anak-anak dari Arizona. Oh, Andrew, kamu di ASU atau? Yove. Oh, oke. Uh-uh. Oke. Oke, silakan ya. Yohanes 14 ayat 16. Ya, silakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia atau Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Ya, kalau di URI saya pernah bahas bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Sama-sama katakan pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Ya, artinya begini. Kalau pribadi, kalau kita ajak dia bisa datang. Kalau kita undang dia bisa masuk. Ya, jadi Roh Kudus itu pribadi. Sebab itu, mari teman-teman semua yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, pribadi ini disebut penolong. Yesus sudah katakan Roh Kudus itu roh yang menolong. Artinya, dia hadir untuk menolong kita. Jadi, betapa indahnya, betapa beruntungnya saudara dan saya kalau ada Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan menolong kita. Malah dalam bahasa asli Roh Kudus itu disebut parakletos. Parakletos itu artinya seorang yang jalan di samping kita. Seorang yang jalan di samping kita. Artinya dia siap menolong kita. Kalau kita lemah, dia akan kuatkan. Kalau kita kekurangan, dia akan penuhi kebutuhan kita. Kalau kita nggak tahu mau buat apa, dia akan berikan kita jalan keluar. Jadi Roh Kudus itu pribadi. Sebab itu kalau kita undang dia akan masuk. Ya, kenapa banyak orang tidak mengalami Roh Kudus? Banyak orang tidak dipenuhi Roh Kudus karena dia nggak buka hati. Dia nggak buka hidupnya untuk Roh Kudus. Dia nggak undang Roh Kudus ya. Sebab itu pada hari-hari ini mari kita semakin punya waktu dengan Roh Kudus. Kalau di URI saya pernah katakan kita banyak kali kita itu tidak peduli dengan Roh Kudus. Artinya begini, kita orang Kristen banyak kali terlalu cuek dengan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu pribadi. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara dicuekin sama orang, apakah enak? Tentu tidak. Ada istilah orang Indonesia bilang, emangnya enak dicuekin. Ya, ada istilah begitu kan ya? Emangnya enak dicuekin. Ya. Nah, Roh Kudus itu pribadi. Dan dia sangat mencintai kita. Dia sangat merindu untuk menolong kita. Karena dia memang predikannya roh penolong. Dia itu memang mau menolong. Dia ini dia itu kalau dia lihat kita itu butuh pertolongan, terus kita nggak undang dia itu gregetan. Dia pengen, tapi dia nggak bisa maksa kita. Sekali lagi, Allah itu memberikan kita kebebasan. Dia tidak memaksa kita. Tetapi kalau kita makanya ada lagu yang berkata begini, ku buka hati untuk jamahanmu. Ya, ada yang tahu mungkin lagu itu ya. Kalau kita buka hati, Roh Kudus pasti akan masuk dalam hidup kita dan dia hadir untuk menolong kita. Oke, untuk singkat cerita, kita singkat firman lagi kita lanjut terus ya. Jadi Daniel itu tampil beda bukan karena Daniel itu keturunan orang pintar, bukan. Ternyata Alkitab berkata, karena Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Nah, saya akan tutup dengan Ulangan 28 ayat 13. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat 13. Ini janji Tuhan yang saya pegang dalam hidup ini. Ya, saya sering bersaksi. Saya ini orang kampung. Saya orang kampung yang secara manusia, saya itu nggak pernah qualify untuk ada di sebuah negara yang namanya Amerika.
apalagi melayani di Amerika, dan ada, saya tidak usah detail tentunya, tapi sampai hari ini saya dapat banyak kepercayaan yang ya di dalam organisasi, di dalam banyak kepercayaan, disuruh memimpin ini, memimpin itu, bahkan banyak hal yang untuk akal terima itu, akal ini nerima itu sulit ya. Kalau saya lihat siapa saya, background saya, siapa saya dulu, orang kampung ya, orang kampung kecil ya, yang secara manusia nggak punya apa-apa. Tapi ada satu yang saya percaya, yang membuat saya bisa sejauh ini seperti ini, adalah kekuatan dari yang namanya Roh Kudus. Karena itu yang menjadi andalan saya. Sampai hari ini, saya tetap mengandalkan Roh Kudus. Sebab itu saya katakan tadi, Roh Kudus itu jangan dicuekin. Roh Kudus itu penolong yang setia. Roh Kudus itu penolong yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Ya, paling tidak setiap hari kita sapa dia, ya. Kalau di URI saya pernah singgung sedikit, ada seorang pendeta besar di Amerika, seorang pendeta luar biasa, dia pernah menulis sebuah buku yang berdasarkan pengalaman hidupnya, yang dia kasih judul buku itu menjadi one of the best seller, yaitu Good Morning Holy Spirit. Ya, jadi Roh Kudus itu disapa, Roh Kudus itu pribadi yang harus kita undang, kita baik-baikin, ya, kita harus bergaul dengan dia. Dan saya challenge teman-teman semua, adik-adik semua, mari hari-hari ini hari-hari yang sulit, ya. Tapi sejauh ada Roh Kudus di dalam kita, ada kekuatan, ada energi, ada kekuatan yang supranatural, kita bisa lewati apa saja. Apapun tantangan di depan kita, saudara akan tampil, akan top di atas. Saya percaya ini janji Tuhan. Coba kita lihat dalam Ulangan 28 ayat 13. Nah, ini ayat yang terakhir. Saya minta satu orang baca buat kita. Ya, saya coba cari siapa yang belum. Ini ada nama Ruth ya. Silakan Ruth. Tolong. Ulangan 28 ayat 13. Iya, Ruth. Masih ada. Masih ada. Mana itu Ruth ya? Saya cari-cari. Sekalian. Muka kamu keluar kah? Hai Pastor. Ya, saya belum lihat ya. Tunggu saya cari-cari. Nah, mukanya dia. Ya, oke. Silakan Ruth. Yuk, kamu di mana? State mana kah? Michigan, Pastor. Oh, Michigan. Silakan. Ya. Ulangan 28 ayat yang ke-13 ya. Berbunyi, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Puji Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa kita akan jadi kepala bukan ekor. Yang setuju katakan amin. Saudara yakin Tuhan bisa jadikan engkau kepala? Saudara bisa, Tuhan akan bawa kita tetap naik. Itu janji Tuhan. Itu yang saya pegang selama hidup saya. Selama saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Saya selalu pegang ayat ini. Bahwa Tuhan akan bawa kita tetap naik dan tidak turun. Tapi untuk kita bisa sampai ke tempat itu, kita butuh sesuatu yang namanya Roh Kudus. Kekuatan daripada Roh Kudus. Dan saya berdoa, adik-adik semua, teman-teman semua, saudara-saudara semua yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus, yang tergabung dalam IMAPA ini, mari hari-hari ini kita semakin mengandalkan Roh Kudus, ya. Kita buka hati. Roh Kudus itu tidak susah, ya, karena dia sudah dijanjikan Tuhan. Tuhan berkata sama murid-muridnya, dia katakan begini, tunggu, ya, tunggu aja, ya, pasti, ya, buka hati, siapkan waktu, siapkan hidupmu untuk Roh Kudus. Nah, kalau saudara berikan waktu untuk Roh Kudus sangat menghargai engkau. Dan dia akan masuk dalam hidupanmu. Dia tidak akan izinkan engkau menunggu dia, dan dia tidak muncul dalam hidupmu. Kalau apalagi saudara buka hati saudara, dia pasti masuk dalam hidupmu. Dia pasti masuk dalam rohmu, dan engkau akan dapati, engkau akan berbeda. Bukan karena engkau hebat lagi. Sebab satu ayat lagi. Ini ayat hafalan. Ya, saya yakin saudara masih bisa bertahan 2-3 menit ke depan. Sakaria 4 ayat 6. Ya, saya mau cari siapa lagi yang belum sempat ya. Tadi ada nama Aleida. Sakaria 4 ayat 6. Silakan Aleida kalau bisa. Aleida Rumadas. Adakah, masih ada? Ada, ya, Bapak.
Silakan. Aleida di mana, Kak? Di Uri, Bapak. Oh, coba lihat muka, saya lupa mukanya. Maaf, saya suka kebalik-balik ya. Mana mukanya Aleida ini? Halo, Pak. Yang mana ya? Oh, oke. Yuri, silakan. Oke. Silakan Aleida. Zakaria 4 ayat 6, Kak Bapak? Ya, silakan. Oke. Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini firman Allah ini, kalau saudara baca Zakaria 4 ayat 6 ini, Tuhan berbicara kepada Zerubabel. Zerubabel ini seorang bupati, ya, seorang bupati, seorang kepala negeri, ya. Tapi Tuhan bilang sama dia, tentu sebagai seorang bupati dia bukan orang biasa-biasa. Dia pasti orang pilihan, dia pasti orang pintar, dia pasti orang terampil, dia pasti orang sekolahan kalau sekarang, ya. Dia pasti orang hebat, ya. Tapi Tuhan tetap bilang sama Zerubabel, Zerubabel, bukan oleh karena kamu kuat, pintar, hebat, tapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Melainkan oleh rohku. Jadi sangat penting sekali kita memiliki roh Tuhan, memiliki roh kudus dalam kehidupan kita. Sebab banyak orang berpikir, banyak orang Kristen berpikir, itu roh kudus itu, ya urapan, ya istilahnya anointing atau urapan itu, atau roh kudus yang menguasai hidup kita, yang turun atas hidup kita, itu hanya dibutuhkan oleh pendeta-pendeta. Tidak. Setiap kita membutuhkan urapan, setiap kita membutuhkan Roh Kudus supaya kita bisa berkarya, kita bisa menjadi kepala, kita bisa menjadi orang-orang hebat, kita bisa memberi dampak kepada dunia ini, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi saksi, bahkan kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Sebab itu di akhir firman Allah pada malam hari ini, saya mendorong teman-teman semua, mari kita jangan lupa, ya saudara boleh minta banyak hal, mungkin saudara bisa minta kepada Tuhan, tapi satu hal, saudara jangan lupa, minta supaya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta supaya Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara. Dan saudara, ya, kalau saudara mengalami Roh Kudus dalam kehidupan saudara, saya akan lihat akan terjadi suatu perubahan yang besar. Engkau tidak akan bergumul sendiri, engkau tidak akan belajar sendiri, karena ada kekuatan yang ekstra yang Tuhan berikan dalam hidupanmu. Dan engkau akan lihat perbedaan. Saya percaya, saudara akan bersaksi satu saat, dimanapun engkau akan berada, engkau akan bersaksi, aku alami sesuatu yang baru. Ada yang supranatural, ada yang lebih yang aku alami dalam kehidupan saya. Itu yang saya alami. Saya ini sangat terbatas, dalam segala aspek saya banyak terbatasan. Tapi ketika saya mengalami Roh Kudus, ketika saya hidup dalam Roh Kudus, ketika Roh Kudus menguasai hidup saya bisa duduk dengan pejabat-pejabat, saya bisa duduk dengan orang-orang hebat, bahkan beberapa kali ada orang, ya saudara, saya tidak pernah kuliah ekonomi, tapi ada banyak orang-orang sarjana S2 ekonomi, ya. Ketika dia running bisnis, dia cari saya, minta masukan dari saya. Saya sampai dalam hati berpikir, kenapa dia datang kepada saya? Saya nggak sekolah ekonomi, dia S2 ekonomi, dia pernah jadi kepala cabang bank, tapi ketika dia running bisnis, dia minta masukan dari saya, dan ketika saya kasih dia masukan, dia itu seperti Yusuf tadi, ya, mereka menganggap usulan saya itu baik, apa yang saya masukkan itu baik, dan dia terima dan dia jalankan dan berhasil. Saya sampai hari ini bingung, tapi satu hal yang saya tahu, itu tentunya bukan saya, tapi itu karena Roh Kudus. Karena saya nggak pernah sekolah ekonomi, saya paling nggak suka hitung-hitung uang, karena kalau sekolah ekonomi kan hitung-hitung uang. Nah, yang nggak enak apa? Yang dihitung bukan uang saya, uang orang, gitu. Jadi saudara dalam Tuhan, itu intermezzo saja. Jadi saya nggak pernah belajar ekonomi, itu kurang suka belajar tentang ekonomi. Tapi seorang sarjana S2 ekonomi, yang S2-nya di Amerika, S2 ekonomi Amerika, dia pernah kepala cabang bank di Indonesia, dan dia S2 di sini, dan dia running bisnis, dia datang kepada saya, minta pendapat saya, minta usul saya. Dan saya kasih usul, nggak tahu dari mana, saya yakin itu dari Roh Kudus. Dan saudara kasih dalam Tuhan, itu yang saya katakan tadi, firman Allah katakan tadi, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ada kemampuan dari surga turun dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Maaf sudah terlalu panjang, tapi saya yakin kalau Tuhan memberkati saudara, hidup saya pasti berubah. Haleluya. Yuk kita tuh
Tundukkan kepala, kita berdoa. Ya, kita berdoa buat firman Allah kita baru terima. Bapa, hamba sudah melepaskan kebenaran-Mu. Bagian hamba-Mu, hamba semua sudah kerjakan. Sisanya adalah bagian daripada Roh Kudus. Roh Kudus, bekerjalah lebih dalam kehidupan kami, impartasikan kebenaran ini, masuk ke hati kami, masuk kepada pikiran kami, menjadi bagian hidup kami. Kami bukan menjadi pendengar yang baik saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga ketika kami melakukan firman Allah, kami mulai menyapa Engkau Roh Kudus. Kami mulai mengandalkan Engkau Roh Kudus. Kami semakin membuka hati kami untuk Roh Kudus. Kami percaya kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Dan hidup kami semakin berdampak. Karena kami semakin naik dan kami tidak akan turun. Hidupan kami semakin menjadi berkat. Karena kami jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami sudah terima firman dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pengurus. Kemuliaan buat Terima kasih Bapak untuk firman-Nya. Siapa yang diberkati Tuhan lewat firman malam ini boleh angkat tangan. Baik, langsung saja kita akan masuk langsung ke dalam syafaat. Tapi sebelum itu mungkin kita masih angkat satu pujian penyembahan. Nanti Bapak Daniel akan kembali lagi pimpin kita dalam doa syafaat. Kita angkat pujian pujian 6. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan dirimu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk memuliakan. Baik, kepada Bapa, saya mengundang untuk doa syafaat. Mari semua kita tundukkan kepala, kita satu hati kita. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin tentunya, tapi kita semua ikut dalam doa ini. Kita sama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya doa kita pada malam hari ini benar-benar boleh menggerakkan surga. Sehingga banyak hal yang ajaib terjadi. Bapa di surga, pertama-tama kami mau berdoa khusus buat pemerintahan yang ada di Papua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah apapun yang terjadi di daerah Papua. Kami percaya semua itu dalam kontrol Tuhan. Kami berkati semua pemerintah ada di sana. Kami berkati para sponsor-sponsor yang mensponsor para mahasiswa yang ada di sini. Kami berkati mereka Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau jamah mereka. Kami percaya kasih Tuhan melanda mereka. Dan terutama juga kami berdoa buat Papua Bapa. Biarlah Injil Kristus, kasih Kristus, kekuatan Kristus selalu dinyatakan. Kami percaya Papua tetap untuk Kristus. Papua adalah milik Kristus. Nah, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Roh Allah menguasai Papua. Roh Kudus menguasai Papua. Dan kami percaya kalau Roh Kudus yang menguasai Papua, maka semua yang baik, semua yang ajaib terjadi di tempat di mana kami tinggal di Papua, Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga dari para student yang ditinggalkan, orang tua, adik, kakak, siapapun mereka, om, tante, oma, opa mereka, kami berkati mereka dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka susah, hiburkan Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat semua student yang ada di bawah IMAPA ini Bapak. Kami berkati setiap student di state manapun mereka berada. Apapun yang menjadi halangan mereka, apapun yang menjadi tantangan mereka, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan bela setiap student yang ada. Kami berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin sedang bergumul dengan finansial, mereka yang sedang bergumul mungkin dengan pelajaran. Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkaulah sumber segala hikmat, kekuatan. Engkau berikan mereka kemampuan. Kami percaya hikmat surga boleh turun atas kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya janji firman Tuhan. Tidak ada satu student pun yang gagal. Semua diberkati. Semua sukses untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kalau mereka ada yang susah Tuhan, mungkin dalam kesedihan, Tuhan hiburkan mereka. Mungkin mereka dalam keadaan di tempat yang tersendiri Bapa, tidak ada teman, tapi kami berdoa Roh Kudus menjadi sahabat mereka. Roh Kudus menjadi penghibur mereka. Mereka selalu ada semangat yang baru, ada sukacita yang melimpah. Terima kasih, kami juga berdoa buat pengurus IMAPA, kami berkati dari presidennya dan seluruh pengurus di bawahan mereka, semua diberkati Tuhan, diberikan hikmat Tuhan teristimewa, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya lewat
wadah IMAPA ini Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, dan kuasa Allah dinyatakan. Dan kami percaya semua yang tergabung dalam IMAPA ini mengalami Tuhan, mengalami dahsyatnya Tuhan, dan hidup mereka jadi berkat. Nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Semua yang hadir, tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tidak ada kembali dengan kosong. Karena kami percaya perjumpaan dengan Tuhan selalu mendatangkan berkat. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mendatangkan mujizat. Saat itu kami Bapa, kami sudah datang malam hari ini. Kami sudah berkumpul walaupun hanya lewat Zoom ini. Tapi kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Dan apa yang kami kerjakan malam ini, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebab itu Bapa, ketika Engkau disenangkan, ketika Engkau dipuaskan, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Sebab itu di dalam nama Yesus, kami tutup acara ini, dan kami terima berkat Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan atas semua kami, baik yang sudah melayani, semua yang mengambil bagian, semua yang hadir, diberkati Tuhan. Dan sisa malam ini, malam yang diberkati, malam yang penuh dengan damai sejahtera. Karena janji Tuhan saat kami tidur pun, Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan, kekurangan, kelalaian kami minta ampun di hadapan hadirat-Mu. Layakkan kami lagi untuk menerima kembali, mengalami lagi kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat fellowship ini. Dalam nama Yesus, kami tamatkan ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Terima kasih Bapak. Baik, langsung aja selanjutnya mungkin saya serahkan langsung ke ini Presiden Bapak. Siap. Bapak terima kasih lagi. Sama-sama. Oke, baik. Mungkin dari Kakak. Oke. Shalom. Shalom Kakak. Oke, shalom. Salam 24 jam untuk kita semua. Wow, luar biasa. Kami dari MAPA USA Kanada banyak berterima kasih kepada pastor untuk sharing firman kepada kita semua. Memang di saat-saat seperti ini, situasi yang kita mengalami masalah beasiswa, dan beberapa dari kita sudah selesaikan final, ada yang sudah graduate. Sekarang ada happy, tapi karena ada final juga, lagi khawatir juga dengan final exam, tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa. Dan poin-poin tadi Bapak Pastor sudah sharing, dan teman-teman sudah mungkin saya harap teman-teman bisa note dan bisa dengar dari Pastor langsung. Jadi terima kasih banyak, semoga apa yang Pastor sudah sampaikan ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menghadapi segala persoalan ke depan. Saya ingin berterima kasih lagi buat Adik Ketua untuk Spirituality Israel dan teman-temannya sudah mengumpulkan kita di Zoom ini. Terima kasih banyak, sangat kreatif sekali dan sangat diberkati malam ini. Shalom. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Dimi. Baik, selanjutnya mungkin pengumuman dari kami tim fellowship. Kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini. Tolong tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih kamu semua sudah bisa meluangkan kamu punya waktu malam ini untuk tong sama-sama bisa berkumpul di Tuhan sama-sama, tuh bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Serasa ini luar biasa sekali. Kita masing-masing punya kegiatan masing-masing di state yang berbeda-beda, tapi oleh kemurahan Tuhan tong semua bisa berkumpul sama-sama walaupun lewat Zoom, tapi bersyukur karena ada momen seperti ini di mana tong semua bisa berkumpul. Baik, selanjutnya mungkin pengumuman. Banyak yang bertanya, ini nanti ibadah setiap bulan kah atau setiap minggu kah atau bagaimana? Jadi mungkin langsung saja pengumuman. Kita dari pengurus sendiri kita sudah rapat, kita putuskan untuk kita punya ibadah ini akan dilaksanakan setiap bulan di antara minggu pertama atau juga
minggu kedua. Jadi seperti itu. Jadi saya mau nanti untuk bulan-bulan selanjutnya mohon kakak-kakak, teman-teman semua boleh sama-sama luangkan waktu mungkin di antara minggu pertama atau minggu kedua